beliau selalu hadir termonitor oleh media sosial itu Babinsa begitu dekat dengan rakyat. Satu lagi juga di tahun ini kepercayaan publik terhadap TNI itu berada di nomor 2 setelah kelembagaan Presiden, Basarnas, tiga besar itu ya diantaranya TNI. Artinya TNI manunggal dengan rakyat itu difoto oleh masyarakat dalam bentuk kepercayaan publik terhadap. Baik Pak Bambang, bisa cerita sedikit minimal untuk memberikan semangat kepada teman pemilih di Magetan, utamanya anak-anak muda ini. Gini Pak Bambang, saat kita TK itu pasti kalau ada karnaval seragam yang dipilih diantaranya seragam tentara. Artinya dari kecil image image masyarakat terhadap tentara itu begitu melekat bahwa kalau di medsos itu 5 besar menantu idaman itu diantaranya TNI. Ya ini silakan jenengan bercerita karir jenengan. Kita berharap inspirasi ini bisa uh, didengar oleh generasi-generasi muda. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya tadi kan ada kata menyapa ya. Coba kami menyapa ya, teman. Tadi kan ada kata menyapa ya. Coba kami menyapa ya, teman-teman. Coba kita jajaran kita. Sopan. Selamat siang. Saya sebagai pasien menghormati jenengan semua di tataran paling depan Babinsa bersama Babin Kamtib sudah bekerja semaksimal mungkin membawa nama harum Kodim 0804 dan Kota Magetan. Lanjut, Pak Yanto, kita beranjak dari saya seorang Bambang dilahirkan dari kota Reok. Ponorogo. Baik. Tepatnya 18 Februari 1981 di desa Lembah. Lembah Ngicu, kecamatannya ikut. Mungkin bisa direkomendasikan buku ataupun statement tokoh yang menginspirasi Pak Bambang selama ini. Oke. Saya mungkin dari menginjak dewasa atau setelah menjadi seorang TNI, memang mengidolakan seorang tokoh dan ada kalimat bagus di situ. Kita tahu semua di pelajaran kita di dalam pernah sekolah, jenjang sekolah diajarkan Jenderal Besar Panglima Sudirman. Di situ ada kalimat yang bagus dan masih saya aplikasikan, saya terapkan leadership-nya, yaitu seorang pemimpin harus selalu berada di tengah-tengah anak buah. Melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dirasakan mereka anak buah. Begitu, Pak. Baik, Pak Bambang. Dibagi kita backup rata, diharapkan bisa mengcover seluruh TPS yang berada di Magetan. Demikian. Baik, Pak Bambang. Di kegiatan pemilu ini, termasuk pilkada, sosialisasi itu kan melibatkan masif masyarakat. Tentunya pengamanan yang intensif itu dalam setiap tahapan kemarin perlu koordinasi yang matang antara Polri dan TNI. Seperti debat capres, debat pilbub, juga kita punya agenda keliling kirap bendera waktu pilpres, juga kirap maskot di 18 kecamatan, 235 kelurahan desa. Itu tentunya kan ada pola-pola secara tidak langsung kami memang terbackup secara pengamanan, jalur-jalur yang kami lalui itu terkomunikasikan dengan baik. Nah, langkah strategis apa Kodim waktu itu sehingga hajatan kami yang
banyak melibatkan massa ini terfasilitasi dengan baik dari sisi pengamanannya kondusif. Terima kasih. Eh, Tentunya kita akan mengadakan rakor dulu. Rakor bersama dinas vertikal, terutama melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh elemen, dan penggalangan ke semua yang kita anggap bisa menjadi ancaman ya, ancaman potensi kerawanan gitu aja. Baik Pak Bambang, dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada, simpul-simpul masyarakat ini kan mengerucut. Ada ormas kepemudaan, ada ormas kemasyarakatan yang lain yang memberikan dukungan ke calon A, satunya ke calon B, satunya lagi ke calon C. Terjadi polarisasi di menjelang hari H. Terhadap situasi ini, apakah sejauh hari ada upaya preventif yang dilakukan Kodim terhadap edukasi kepada masyarakat, khususnya pada tokoh-tokoh masyarakat di Magetan ini? Upaya-upaya preventif apa yang sudah terkomunikasikan? Apalagi di PSU itu Pak Bambang, situasinya hangat tetapi endingnya begitu damai, kan? Upaya-upaya preventif apa saja yang sudah dilakukan Kodim dalam edukasi kepada masyarakat? Iya, eh, kemarin ya alhamdulillah dibilang tadi kalimatnya hangat. Ibu saya memberikan pesan beberapa itu kan, 1 sampai berapa itu dalam lisan. Tetapi itu saya catat kecil menjadi buku saku saya saat merantau ya. Nah, di TNI saat pemilu itu juga punya buku saku netralitas TNI. Itu substansi dari isi buku itu apa saja Pak Bambang? Oke, iya. Dari semenjak pesta demokrasi, netralitas kan menjadi amanah undang-undang yang sesuai pasal 34 2024 2004 saya ulangi. Di situ semua dan seluruh prajurit TNI berkewajiban buku pegangan, buku saku. Yang saya ingat itu covernya netralitas TNI. Mungkin bukunya kecil, berisikan ya ada 14 tugas dan fungsi OMSP, operasi militer selain perang di situ. Tapi terkait dengan milu dan dengan cepat lewat di zaman media sosial ini akan tersampaikan ke tingkat bawah. Demikian. Baik Pak Bambang, tentunya di tahapan pemilu itu ada pra-election, itu sebelum pemilu, election pelaksanaan pemilu sendiri, juga post-election pasca tahapan pemilu. Ke depan tentunya hubungan koordinasi kelembagaan ini akan tetap berlanjut Pak Bambang, khususnya juga kami di KPU ada kewajiban amanat undang-undang untuk melakukan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu dalam setahun ada 4 kali triwulan. Tentunya kami nanti tetap akan koordinasi terkait anggota TNI Polri, TNI khususnya yang sudah purna ataupun anak muda yang sudah masuk ke TNI. Data itu kan akan kami keluarkan dari DPT. Ketika sudah purna akan kita masukkan. Tentu koordinasi ke depan akan terus berlanjut. Juga di podcast ini setiap pemilu pilkada kami di daerah-daerah komplek militer, di situ kan juga ada keluarga yang harus kita fasilitasi hak pilihnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk koordinasi kelembagaan ini berjalan dengan baik, artinya keluarga-keluarga TNI